Jadi ini saya hanya ingin menggambarkan investasi dan yang sedang berjalan, dan kita melihat di tengah tensi geopolitik yang meningkat, geoekonomi yang meningkat, tetapi alhamdulillah kita masih bisa mencapai target investasi, walaupun kami mengetahui ada berita-berita, mungkin pastinya para wartawan juga akan bertanya juga mengenai LG, ya kan? Tuh, saya lihat udah pada senyum pas saya bilang itu. Ya, kalau boleh saya gambarkan sedikit, memang LG ini kan investasi yang totalnya itu tadinya 9,8 miliar dolar, terbagi. Memang ini adalah suatu investasi besar, ekosistem dari miningnya sampai, ini kalau saya bilang dari mining, nickel matte, nickel sulfur, prekursor, katoda, anoda, baterai cell pack, sampai recycle baterainya. Jadi terbagi dalam empat GV gitu. Dan mereka sudah groundbreaking dan sudah selesai di GV nomor 4. Jadi memang berita yang kemarin mereka mundur itu bukan mundur, semuanya enggak. Mereka sudah melakukan dan sudah selesai di GV nomor 4 senilai 1,1 miliar dolar. Dan yang memang ya Mbak, untuk proyek sebesar ini ya kan, ya tentunya kan negosiasi itu lama, dan memang kita juga melihat ya kita juga ingin berinvestasi ini berjalan. Jadi oleh sebab itu memang diputuskan untuk proyek ini tetap berjalan, tetapi memang digantikan oleh partner lain. Dan dengan partai lain ini juga sudah berjalan diskusinya. Jadi kami dan pihak dari LG pun tetap komitmen, tetap berinvestasi di bidang-bidang lainnya, dan ini pun masih juga terbuka untuk berinvestasi di bidang yang sama. Jadi memang saya tahu ini beritanya cukup ramai, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa angka yang ada ini kan angka yang statistik yang realistis, yang benar, gitu. Yang dimana ya ini buktinya bahwa investasi kita tetap berjalan dengan baik, bahkan meningkat, gitu. Nah, jadi kalau saya ini senangnya dengan statistik dan numbers, karena itu angka tidak berbohong, Jadi ini yang ingin saya sampaikan, tetapi semua program tetap berjalan dengan baik. Dan apalagi dengan adanya Danantara ini juga memberikan lebih banyak confidence dan juga keyakinan untuk para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sekarang sangat banyak yang datang ketemu dengan kami, dengan saya, dan mereka melihat kehadiran Danantara ini sangat-sangat tepat waktunya. Karena ini juga mereka juga menginginkan Danantara bagian dari banyak konsorsium mereka, banyak investasi mereka, dan ini menurut kami bukan signal yang sangat-sangat positif, gitu ya. Apalagi kemarin baru kita ketahui bersama, dalam kesempatan ini kita sampaikan, para teman media juga sudah tahu bahwa pada saat kunjungan Bapak Presiden ke Qatar, alhamdulillah itu juga sudah dicapai kesepakatan, dan sekarang realisasinya sedang berjalan untuk membentukkan joint fund atau investasi bersama dengan Qatar Investment Authority yang disepakati langsung sebesar 4 miliar dolar, yang dimana dari kami, dari Danantara 2 miliar dolar, dan juga dari pemerintah Qatar dalam hari ini QAE, melalui QAE, yang dimana adalah sovereign wealth fund dari mereka juga menaruh 2 miliar dolar di bidang-bidang, dan ini akan fokus investasi fokus di Indonesia, walaupun terbuka untuk berinvestasi di tempat lain, dengan bidang-bidang diantaranya prioritasnya adalah hilirisasi, bidang kesehatan, bidang digital ekonomi, dan juga renewable energy atau energi baru terbarukan. Ternyata nanti saya juga akan sampaikan lebih lanjut. Alhamdulillah banyak juga, bukan banyak, malah ada 2 langsung yang menghubungi saya juga untuk sama-sama membentuk fund perusahaan investasi bersama dengan Danantara di bidang-bidang lainnya, di bidang infrastruktur dan yang lain-lain. Mungkin pada saat ini saya belum bisa menyampaikan detailsnya karena kita juga sedang berbicara untuk mendetailskan, untuk merealisasinya. Kami berbicara dengan ada 2
fund dari negara lain, insya Allah juga bisa terrealisasi. Kembali lagi ini membuktikan bahwa confidence, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia ini sangat-sangat baik, dibuktikan dengan investasi yang masuk sesuai dengan target, investasi yang akan masuk pun juga makin meningkat, dan insya Allah ini memberikan asas manfaat yang sangat besar untuk bangsa dan rakyat yang kita cintai ini. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya terbuka untuk pertanyaan dari teman-teman wartawan. Terima kasih. Cek. Iya Pak, saya Herdi dari Detikcom Pak. Mungkin pertama soal LG tadi, udah ada surat konfirmasinya langsung belum sih Pak ke pemerintah? Dan itu kan tadi GV ya Pak ya, $9 itu apakah itu $9 miliar semuanya dia keluar atau hanya sebagian? Mungkin rincinya itu berapa Pak? Terus kemudian mungkin penggantinya Pak Bahlil udah sebut Huayo Pak yang punya pabrik nikel di Cina, itu apa benar Pak? Dan dia komitmennya berapa ke sini gitu Pak? Mungkin 2 pertanyaan itu Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Biar saya jawab sekalian. Saya udah tahu pasti jangan nanyanya LG nih. Ya ini Pak, masih seputar LG juga sih Pak, terkait dengan GV Project itu, kan dari China ya Pak yang Huayo itu bakal ambil seluruh proyek investasi LG atau ada investor lain juga nanti yang bakal diincar juga sama pemerintah, dan paket kebijakan investasi yang mau ditawarin ke Amerika Serikat nanti kedepannya akan seperti apa, karena kan LG juga salah satu bagian yang juga sebelumnya ditawarkan. Sama terakhir Pak, Cina kan akan mengatakan ingin mengurangi investasi CATL juga Pak. Kalau misalnya itu tanggapan pemerintah dan antisipasi kedepannya seperti apa? Oke, mungkin saya jawab dulu ya. Mas, ayo udah silakan. Baik Pak, izin Azura dari Bloomberg Technos. Mungkin melanjutkan yang LG Pak. Kalau dari BKPM sendiri itu mengapa sih Pak yang menggantikan ini Huayo gitu? Alasannya mengapa mereka itu tertarik? Dan setelah itu berarti di proyek Titan itu berapa sih investasi Huayo yang masuk? Dan sekarang joint venture yang ada di IBC itu siapa saja, baik dari di tambang, smelter, pabrik katoda sampai yang battery pack ya. Dan terakhir LG kan kalau nggak salah itu juga investasi pabrik katoda di Batang ya Pak. Nah itu kapan mulai sih Pak groundbreakingnya dan berapa nilai investasinya? Nah untuk yang itu apakah masih sama satu bagian dari proyek Titan yang bersama IBC atau proyek LG-nya sendiri? Mungkin itu yang ditanyakan. Oh ya sama satu lagi terkait tadi Pak realisasi investasi. Kan di kuartal 1 itu naik sekitar 15% secara year on year. Itu mungkin faktornya apa aja sih Pak? Mungkin bisa dibeberkan kenapa ada kenaikan investasi di kuartal 1 ini. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini mungkin pertanyaannya juga agak-agak mirip ya. Jadi mengenai dengan adanya investasi LG. Jadi saya ingin sampaikan sebelumnya begini dulu. Bahwa di Indonesia ini sekarang, yang seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, investasi mengenai the whole ecosystem dari baterai, ini udah ada semua di Indonesia. Udah ada semua di Indonesia. Yang tadi saya sampaikan tadi sempat dari miningnya, baik itu misal contoh di Morowali atau Wida Bay Area, ya terutama itu sudah ada. Karena saya juga udah lihat ke sana, itu dari mining, kemudian masuk ke prosesnya mau pakai aspal, mau pakai dari nikel matte, nikel sulfat, kemudian ke prekursor, ke katoda, anoda, cell battery, battery pack, sampai dengan recycle battery. The whole ekosistemnya di kita udah ada. Ya. Tapi memang investasi yang kita inginkan kan tidak hanya di 1-2 company. Proyek yang sama tadi seperti yang proyek ini kan memang disebutnya ini grand package ya. Ini sebenarnya kan sudah mulai disepakati di tahun 2020 ya, di tahun 2020, dan memang ini suatu pekerjaan besar di mana GV pertamanya nih yang dimana mengenai coal mine-nya ada aneka tambang di situ mayoritasnya ya kan, aneka tambang, kemudian ada konsorsium, ada LG, ada Hyundai dan yang lain-lain. Nah kemudian ada GV keduanya, ada GV ketiganya katoda, kemudian sel baterai GV keempat. Nah di sel baterai ini udah berjalan nih, di sel baterai ini. Nah kemudian memang Pak Bahlil sudah menyampaikan, mungkin saya ingin sampaikan tadi dikatakan bahwa dari sana memutus, sebetulnya untuk lebih tepatnya sebetulnya dari kami yang memutus. Itu berdasarkan surat tanggal 31 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Mineral Resources Republik Indonesia. Ya, itu kenapa dikeluarkan surat itu, karena memang negosiasinya ini sudah terlalu lama. Sedangkan kita
kan ingin semua ini berjalan dengan baik, dengan cepat karena negosiasinya sudah berlangsung 5 tahun. 5 tahun. Jadi kan nggak mungkin proyek itu lama gitu. Nah, jadi oleh sebab itu dikeluarkan surat oleh Pak Bahlil mengenai ini surat tertanggal 31 Januari tahun 2025 yang dikirimkan oleh Pak Bahlil kepada CEO dari LG Chem maupun LG Energy Solution ya. Jadi surat itu dikeluarkan karena memang dari Wayo itu memang berminat untuk berinvestasi karena mereka juga teknologinya juga sudah ada. Dan mereka hanya mereplace atau menggantikan posisi dari LG. Dan memang di dalam itu ada tidak hanya Antam tapi juga ada IBC. Itu adalah anak dari Antam di GV yang lainnya. Sehingga total investasinya memang tetap tidak berubah dari 9,8 miliar dolar. Jadi karena memang Wayo ini kan dia juga udah investasi di Indonesia sebelumnya. Di bidang yang hampir sama juga. Jadi mereka sudah sangat memahami. Kalau tanya kenapa Wayo, ya mereka udah berinvestasi sebelumnya bahkan jauh lebih besar dan mereka pun udah berinvestasi di mana di daerah WDB juga. Jadi mereka sudah sangat-sangat paham, sangat-sangat mengerti dan di saat bersamaan dia juga sudah mempunyai sources untuk pengembangan ini ke depannya. Jadi oleh sebab itu Wayo yang masuk rencananya untuk menggantikan LG gitu ya. Jadi dan kita sudah bertemu dengan Wayonya, saya sendiri juga sudah bertemu dengan Wayo, sangat-sangat positif karena mereka sudah sejak tahun 2024 ya, akhir 2024 ini sudah menyatakan minatnya untuk menjadi konsorsium dari LG ini. Jadi sebenarnya dalam konsorsium LG itu sebelumnya memang sudah ada Wayonya. Udah ada Wayonya. Jadi mereka sekarang ya menjadi leading konsorsium, itu aja. Jadi saya ingin sampaikan bahwa investasi yang lain berjalan, kalau ditanya kenapa sih investasi tetap berjalan, tetap tumbuh, ya karena ada keyakinan gitu. Bahwa tadi yang saya sampaikan, kalau investasi kan komitmen jangka panjang ya. Dan tentunya mereka menganalisa dari segala macam aspek atau sudut yang dimana tidak hanya dari segi returnnya juga, tapi juga dari segi itu yang saya sampaikan, kestabilan, kedamaian, dan yang lain-lain. Jadi oleh sebab itu hal yang baru saja terjadi ini, ya kita lihat kedepannya akan menjadi lebih baik dan kembali lagi, apalagi sekarang juga sudah ada Danantara yang kita pun bisa berinvestasi secara langsung dan tidak langsung di banyak program, di banyak proyek yang memang memberikan dampak besar terutama dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi peningkatan ekspor, dari segi pengurangan impor, dan yang paling penting adalah bagaimana dari segi peningkatan dari sumber daya manusia kita. Mungkin itu jawaban saya, terima kasih. Cukup ya? Ya, tadi saya sebutkan tadi kan ada suratnya ya tanggal 31 Januari dari Kementerian Energi dari SDM ya. Ini suratnya. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Makasih teman-teman wartawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.